selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kabar baik. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Iman bersedia untuk saya supervisi ya. Untuk pelaksanaan supervisinya kapan Pak? Tanggal 6 April hari Kamis. Berarti jadi saya mohon izin nih Pak, nanti masuk ke kelas 2 tanggal 6 April hari Kamis ya. Iya. Kemudian mata pelajarannya apa Pak? Tanggal 6 hari Kamis mata pelajaran pas matematika. Ya. Berarti hari Kamis pelajarannya matematika. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu apa Pak? Untuk tujuan pelajaran pada mata pelajaran matematika, yang pertama dengan menggunakan gambar, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Yang kedua, dengan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, siswa dapat membaca dan menemukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran pada pelajaran matematika untuk hari Kamis besok. Berarti tujuan pembelajarannya itu ada dua ya Pak ya. Saya ulang. Yang pertama, dengan mengamati gambar jam, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, siswa dapat membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Iya, benar. Oke. Dari tujuan pembelajaran itu, area pengembangan yang akan dicapai oleh Pak Guman itu apa? Untuk mata pelajaran ini, area yang akan dikembangkan atau dicapai yaitu kognitifan membaca, tanda waktu, keterampilan dan menentukan tanda waktu. Berarti area pengembangannya itu ada dua ya, yaitu kognitif dan keterampilan. Nah, kognitifnya tadi membaca dan menentukan tanda waktu, sedangkan keterampilannya yaitu terampil ya dalam menentukan tanda waktu. Jadi ada dua sisi area pengembangan, kognitif dan keterampilan ya. Kemudian saya ingin tahu ini Pak, untuk strategi, kira-kira strategi yang disiapkan dalam upaya mencapai area pengembangan itu apa? Kalau strategi nanti yang saya terapkan, yang pertama saya akan mengambil dari media dulu. Adapun media nanti yang saya akan gunakan media PowerPoint, di mana di dalamnya itu nanti ada sebuah video tentang bagaimana cara membaca tanda waktu. Oh, berarti medianya menggunakan PowerPoint ya. Nah, terus sebagai alat peraganya itu nanti apa Pak? Untuk alat peraga nanti setelah saya sudah membuat sebagai alat peraganya yaitu jam ya, jadi nanti anak-anak untuk menunjukkan tanda waktu sesuai dengan instruksi dari saya. Baik, strategi yang bagus ya. Ada juga pengembangan yang sudah bagus sesuai dengan videonya. Mudah-mudahan nanti di hari Kamis bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dan saya mohon izin Mbak, nanti saya ikut mengamati dan siap nih Pak ya. Saya amati. Siap, insya Allah siap. Dan terima kasih ini atas kesediaan Pak Giman untuk ikut supervisi. Dan terima kasih juga pagi ini Pak Giman sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pelaksanaan nanti di hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 6 April. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa sama Zikri, silakan. Siapa yang rapi dan lima pertama mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Ayu Rati ke depan untuk memimpin dirijen. Judulnya apa sih? Teman-teman. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Bendera Merah Putih. Bendera Merah putih, bendera tanah airku, gagah dan gemilang berwarnamu, berkibarlah di langit yang biru. bendera merah putih, Bendera bangsaku. Ya, terima kasih Pak Jirati. Silakan kembali. Ya, masih berdiri semuanya. Kalau anak-anak, bagaimana kabar hari ini? selalu semangat. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Ya, kami siap. Seberapa siap? 100% siap. Anak kelas 2? Oke, yes. Saya selalu mantul. Oke, tepuk pepekan. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam pepekan. cerdas, mandiri, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2 kali. Oke, 2 kali tepuk 5. Yeay. 2 kali tepuk 5. Tadi kan baru 1. Iya kan? Berarti tidak fokus. Ulangi lagi, 2 kali tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ya. Ya, anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Hari ini yang tidak masuk tadi sudah ada yang WA ke Pak Guru dan ada yang titip surat, yaitu Sapran sama Hani dan Angga ya. Mereka sakit ya. Berarti hari ini semuanya masuk, yaitu tadi Sapran, Hani dan Angga. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya. Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Itu ada gambar ya, anak SD mau berangkat sekolah diantar sama bapaknya. Di sini yang datang sama bapaknya siapa? Cung, sekolahnya. Oh, semuanya ya, datang. Pakai motor ya, sama di gambar ya. Oke ya. Sekarang kita ya sudah. Sekarang kita belajar ya keselamatan di rumah dan dalam dan perjalanan. Ayo, tadi untuk fokus semuanya diperhatikan ya. 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 Nah, ini kita belajar tentang subtema 1, matematika dan bahasa Indonesia, aturan keselamatan di rumah ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita belajar matematika ya, yaitu KD 3.5 menjelaskan dan menentukan panjang lalu termasuk jarak, berat dalam waktuan satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, itu pembelajarannya ya. Kemudian, nah sebelumnya mari kita nyanyi dulu ya. Anak-anak pasti tahu lagu ini, ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Yuk. Ini ada gambar jam ya. Yuk. Jangan lupa. Yuk lagi ya. Terus mandi,
anak-anak kalau bangun tidur jam berapa? Aku sama Nina. Coba tunjuk tangan. Coba. Coba. Sama. Sikri jam berapa Sikri? Jam 5. Tapi jam berapa Fit? Jam berapa? Jam 4. Tadi kalau ada yang bangun jam 4, ada yang bangun jam 5 ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca dan menentukan tanda waktu. Ayo tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, fokus ya. Kalau sudah fokus berarti sudah perhatikan. Ya, nah perhatikan di sini akan belajar membaca dan menentukan tanda waktu ya. Nah, ini ada gambar jam ya, gambar jam ya. Jam itu merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog terdapat dua jarum jam ya. Ada jarum apa ini dibaca apa? Jarum apa? Pendek. Ada jarum. Ini jarum pendek yang ini ya. Ini jarum panjang ya. Kalau jarum panjang berfungsi untuk apa yo? Kalau pendek untuk apa? Ya. Ini cara membaca dan menentukan tanda waktu. Membaca jam. Perhatikan jam di bawah ini ya. Nah, ini jarum pendek menunjukkan angka berapa? 1. Jarum panjang menunjukkan angka berapa? 12. Kalau jarum pendek menunjukkan angka 1, jarum panjang menunjukkan angka 12, maka dibaca, ingat dari dibaca ya. Dibaca ya, bukan ditulis ya. Dibaca pukul 1. Kalau tadi kita sudah membaca, nah sekarang bagaimana cara menulis waktu ya? Untuk menulis waktu pada jam kita perlu memperhatikan angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam ya. Ini ada. Nih, jarum pendek menunjukkan angka berapa? Nah, lanjut lagi. Jarum panjang angka berapa? 12. Maka ditulis pukul 04.00. Bedanya dibaca dan ditulis ya. Kalau dibaca tadi tidak ditulis angkanya. Kalau dibaca, ini kalau dibaca bagaimana? Pukul berapa? Dibaca pukul 4. Kalau ditulis pukul 04.00. Lanjut ya. Nah, ini ada gambar jam lagi. Pukul berapa? Ada apa bangun tidur? Soalnya apa? Jam 5. Jam 5. Coba jam tunjukkan. Jam 5 seperti apa? Punya ada apa? Jamnya diambil. Sama saja nggak apa-apa. Ada apa? Tunjukkan pukul 5. Ya. Ini lagi perhatikan. Zikri, coba sarapan pukul 6. Jam berapa Zikri? Ini jam berapa? Jam 6. Coba. Iya, betul ya. Sudah belajar ya. Belajar tentang bagaimana cara menulis dan membaca. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas secara kelompok ya. Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini namanya kelompok mangga, kelompok jeruk, kelompok apel. Ingat-ingat ya, kelompok apa? Mangga, kelompok apa? Jeruk, kelompok apa? Apel. Kalau Pak Guru tanya kelompok apa, jawab ya. Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok mangga siap? Jeruk siap? Apel siap? Oke. Ya. Kelompok mangga. Ya, sekarang coba kelompok mangga, perhatikan ada jam di depan kalian, semuanya maju. Ayo. Ayo semuanya maju. Ayo, lihat jam yang ada di pinggir ya. Semuanya lihat ya. Itu ada di sebelah sana, kamu rebutan, ada
perhatikan video yang ada di depan kalian. Nanti anak-anak ceritakan isi dari video itu ya. Itu ada gambar jam, kamu ceritakan apa yang ada di video itu. Nanti kamu ceritakan. Video itu menceritakan tentang apa? Bisa ya. Kamu juga biasa cerita kalau nonton film kartun tuh jam cerita ya. Ini sama. Nanti kamu juga menceritakan isi video. Perhatikan videonya. Ya, perhatikan ya. Perhatikan. Ya, perhatikan. Ya. Ya, perhatikan anak-anak. Halo anak-anak. Tadi kan udah Pak Guru jelaskan bagaimana cara membacanya dan cara menceritakannya. Nanti kalian perhatikan ya, nanti kamu ceritakan ya tentang jamnya ada di depan kalian ya. Ini. Ya, nanti ya silakan duduk ya, semuanya duduk ya. Tadi kelompok apa, nah kelompok mangga sudah melihat jam yang ada di depan kalian ya, yang ada di dinding ini ya. Sudah tahu jam berapa saja? Sudah. Ya, nanti kalian ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan ya, atau membacakan jam yang ada di depan. Ya, coba dari kelompok mangga siapa yang maju, cung? Ya. Iya. Oh iya, Mbak Salsa ya, mau mempresentasikan ya. Dibacakan pukul berapa saja itu Mbak Salsa, lihat ke sini sambil lihat jamnya, ya tunjuk jamnya, jam berapa yang keras? Jam 6 atau pukul 6. Yang sebelahnya pukul berapa? Dibaca lagi. Ya. Ya, yang sama coba. Ya, top. Pukul berapa saja? Ada lagi pukul berapa lagi? Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok mangga. Ya, tadi dari kelompok mangga sudah maju ya, dan semuanya bisa jawab. Ternyata yang dipakai oleh Mbak Salsa dan bisa menjawab, ternyata sudah pada pintar ya. Tepuk tangan untuk kelompok mangga. Yo. Sekarang untuk presentasi kelompok dari kelompok jeruk ya, siapa yang mau mewakili? Oh, Zikri ya. Ya, Zikri yang akan mewakili dari kelompok jeruk. Silakan Zikri sampaikan ke teman-teman apa yang kamu pelajari tadi dari kelompok kamu. Ya, silakan. Ya. Teman-teman, tadi kelompok jeruk sudah membaca teks
tugas diri pulang dari sekolah. Ya, tepuk tangan kalau dulu. Ya, oke. Untuk selanjutnya yang akan maju adalah dari kelompok apel yang akan diwakili oleh siapa? Meli. Iya, tepuk tangan untuk Meli. Silakan Meli dari depan. Teman-teman, tadi kelompok apel melihat video tentang jam, tentang Lagi. jam dan tentang anak berangkat sekolah dan tentang anak pulang sekolah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok apel. Ya, halo anak-anak semuanya, coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tadi anak-anak sudah belajar tentang membaca dan menulis jam, kemudian sudah berdiskusi tentang jam ya. Sekarang kita tinggal mengerjakan tugas atau evaluasi ya. Nanti Pak Guru beri tugas berbeda-beda ya. Kalau kelompok sini, dari kelompok sini ya tugasnya adalah nanti menempel angka-angka yang ada di tulisan ini ya sesuai dengan gambar yang di jam. Contohnya ini pukul 4. Kamu cari angka 4 yang mana? Kalau sudah kamu link tempelkan di sini ya. Begitu, paham ya? Paham. Untuk kelompok ini atau anak-anak ini ya, ada tugasnya adalah silakan menggambar jam sesuai dari instruksi Pak Guru. Maka dengarkan baik-baik. Kamu supaya menggambar jam berapa harus diingat ya. Ini Pak Guru bagi kertasnya ya. Oke, kenapa? Ya, yuk duduk yang tegak ya. Yuk, perhatikan, fokus ya. Ini. Oke. Ya. Tugasnya adalah perhatikan ya, dengarkan baik-baik. Gambarlah jam pukul 2. Gambar jam pukul 2. Bisa diingat-ingat anak-anak? Silakan dikerjakan. Anak-anak, untuk kelompok ini tadi anak-anak sudah melihat video ya. Ada gambar jamnya apa tidak? Nah, coba ingat-ingat tadi di video itu ada jam berapa saja. Anak-anak tulis di lembar tugas ini. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Paham anak-anak tugas hari ini? Ya, paham belum? Ya, kamu yang menulis tadi di video menunjukkan pukul berapa saja. Ya, kan ada gambar jamnya tadi ya. Nah, itu pukul berapa saja? Kamu tulis di sini atau ceritakan di sini. Ya, silakan. Kita guru bagi lembar tugasnya. Ya, jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Ya, ya, nih. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Anak-anak, untuk kelompok ini tadi anak-anak sudah melihat video ya. Ada gambar jamnya apa tidak? Nah, coba ingat-ingat tadi di video itu ada jam berapa saja. Anak-anak tulis di lembar tugas ini. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Paham anak-anak tugas hari ini? Ya, paham belum? Ya, kamu yang menulis tadi di video menunjukkan pukul berapa saja. Ya, kan ada gambar jamnya tadi ya. Nah, itu pukul berapa saja? Kamu tulis di sini atau ceritakan di sini. Ya, silakan. Kita guru bagi lembar tugasnya. Ya, jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Ya, ya, nih. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Untuk kelompok ini belajar tadi ya, sekarang dikerjakan ya. Boleh berdasarkan makanan. Kamu bukan lu enggak? Oh, ini nama dulu. Ini nama. Lagi nama nih.
gambar jam yang sesuai dengan gambar ya. Kalau sudah nemu dilem ditempel. Ya anak-anak, sudah waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan ke meja Pak Guru ya, diwakili satu anak untuk ambil tugas teman-teman. Tugasnya di sini sudah selesai dikumpulkan. Sini. Materi hari ini sudah selesai ya. Tadi anak-anak sudah diskusi, sudah mengerjakan tugas. Nah, yang perlu Pak Guru tegaskan, anak-anak harus selalu mengingat ya bagaimana cara membedakan membaca dan menulis. Ya, kalau menulis yang bisa adalah angkanya, kalau membaca adalah membaca jamnya. Untuk tugas di rumah ya, nanti Pak Guru bagikan lembar tugas ini. Silakan anak-anak kerjakan di rumah. Ya, jadi biar anak-anak bisa latihan di rumah. Ya, ini yang Pak Guru bagikan ya. Ya, bel istirahat sudah berbunyi, maka anak-anak silakan untuk istirahat lebih dahulu. Ya, silakan istirahat. Selamat pagi Mbak Gina. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini kabar sehat. Alhamdulillah, ya. Baik Pak Gina, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah, dulu kita kan sudah melakukan observasi di pembelajaran di kelas. Nah, sekarang kita sering-sering ya cerita-cerita tentang pembelajaran di kelas yang sudah dilaksanakan ketika tanggal 6 April. Nah, saya kan observasi di kelas Bapak ya. Saya ingin tahu dulu ini dari Pak Giman tentang pembelajarannya itu seperti apa. Ya. Pembelajaran selama kemarin diobservasi yang belum terlihat masih kurangnya keaktifan dan kemandirian siswa itu masih sangat terlihat jelas ya. Ya memang sih ada beberapa anak yang aktif, tapi kalau saya lihat masih ada beberapa anak yang kurang aktif atau masih malu atau bagaimana, itu masih ada seperti itu. Berarti anak itu ada yang aktif, ada yang tidak Iya. aktif. Dan dari itu ya, anak-anak juga ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, dari pembelajaran tadi itu apa yang perlu ditingkatkan? Dari pelajaran tadi untuk ambil tingkatnya itu karena tadi yang namanya belajar kan harus ada aktif dan tidak, kemudian harus aktif ya. Kalau bisa aktif semuanya, tapi ternyata kan masih ada beberapa yang tidak aktif. Yang perlu ditingkatkan saya ingin bahwa selama proses pembelajaran itu semua anak ikut terlibat, ikut aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Berarti di sini yang diinginkan Bapak ya, yang ingin ditingkatkan itulah adalah anak yang tadinya tidak aktif terus agar menjadi aktif. Dan dari yang itu tadi ya, terus rencana baru yang akan dilaksanakan oleh Pak Giman itu apa? Ya, rencana saya untuk mengaktifkan kegiatan pembelajaran karena saya rasa kelas 2 adalah masih anak-anak dan masih karakter belajar sambil bermain. Ya, saya akan konsepkan dan belajar itu ya kita belajar tidak
serius, tapi kita selingi dengan permainan atau hal-hal yang menarik bagi anak supaya anak ikut aktif dalam pembelajaran tersebut. Berarti bisa dikatakan belajar sambil bermain. Iya. Oke. Nah, selain rencana itu mungkin ada rencana lain? Selain itu, untuk rencana lain yang akan saya gunakan yaitu untuk pendekatan siswa sih, karena kelas 2 kan mungkin masih malu atau belum ada kemandirian. Saya akan lakukan pendekatan personal ke masing-masing anak selama belajar, dengan cara mendekati anak supaya anak itu ikut aktif, biar anak itu tidak malu kalau saya tunjuk misalkan si Ziki maju karena kamu belum aktif, kan mungkin malu ya dengan beban buat anak. Jadi selama belajaran saya pilih, saya dekati anak untuk anak terlibat aktif dalam belajar. Seperti itu. Berarti yang pertama dilakukan adalah pendekatan personal, Iya. ya. Dimana di sini untuk agar tujuannya itu anak agar tidak malu ya. Iya. Baik. Nah, dari rencana tadi itu rencana akan dilaksanakan kapan? Kalau bisa segera, biar nanti anak di kelas 3 paling tidak kelas 3 sudah punya kemandirian atau keaktifan dalam belajar. Seperti itu. Berarti di kelas 3, tapi mungkin sebelum kelas 3 rencana yang paling dekat itu Ya, kapan? dalam minggu ini, 2 atau 3 minggu ini saya usahakan agar anak sudah bisa aktif dalam belajar. Baik, rencana yang bagus ya. Nah, kemudian dari rencana tadi ya yang dalam minggu ini, terus waktu yang perlu dilakukan atau yang dilakukan untuk mengkondisikan siswa itu apa? Waktu satu pembelajaran, nah di satu pembelajaran itulah saya akan melakukan mengkondisikan siswa. Ya tadi saya katakan bahwa pengkondisikan siswa itu ya jelas karena kita dalam proses belajar mengajar, ya jelas pada saat pembelajaran. Itu dengan tadi saya akan menggunakan personal pada masing-masing anak yang beraktif. Terus kemarin saya juga lihat dalam kegiatan belajar itu berkelompok ya. Iya. Berkelompok, jadi bukan cuma belajar sambil bermain, terus juga anak di kelompokan ya seperti kemarin. Baik. Nah, ini rencana lagi ya, rencana aktivitas untuk mengembangkan diri ya. Seperti saya juga ingin berkembang ya, agar pembelajaran yang saya lakukan itu lebih bagus. Nah, rencana Pak Dino itu apa? Rencana aktivitas untuk mengembangkan diri itu apa? Iya. Rencana yang akan saya kembangkan untuk mengembangkan diri saya dalam mendidik atau mengajar siswa, yaitu saya akan ikut aktif dalam kegiatan workshop yang saya kerjakan, insya Allah akan saya ikuti, dan juga KKG saya juga aktif di kegiatan itu. Berarti mengikuti kegiatan workshop Iya. terus KKG ya. Baik. Nah, yang saya katakan lagi di sini yaitu tujuan Mbak Dina itu mengikuti KKG, mengikuti workshop itu apa? Ya, tujuan saya mengikuti KKG atau workshop yaitu karena sekarang perkembangan dunia pendidikan kan begitu maju dan sangat pesat gitu ya. Kalau kita hanya stadium di situ, tidak mengikuti kegiatan atau workshop, jelas saya sebagai seorang guru akan ketinggalan. Jadi untuk meningkatkan kompetensi saya akan selalu aktif mengikuti kegiatan tersebut, yaitu workshop dan KKG. Bagus sekali ya, rencana pengembangan dirinya ya. Saya juga ingin berkembang ya seperti Pak Dina. Baik. Nah, di sini acuan ukuran ya, acuan ukuran keberhasilan dari tujuan tadi itu apa? Tujuan yang KKG atau pembelajaran? Tujuan yang tadi KKG yang workshop. Jadinya tadi biar saya mampu menjadi seorang pendidik yang profesional seperti itu. Baik. Acuan yang bagus, tujuan yang bagus, ya saya dukung 100%, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Kemudian dukungan yang dicapai untuk mencapai hal tersebut itu apa? Ya jelas dukungan itu yang pasti dari support dari sendiri itu sangat harus itu ya, agar saya terus semangat dalam mengikuti kegiatan itu. Yang jelas dari lingkungan juga sangat mendukung untuk kegiatan tersebut. Berarti dukungan yang pertama terus dari dalam diri sendiri ya, kemudian dari rekan-rekan ya, dari kepala sekolah dan juga dari lingkungan. Ya, bagus sekali Pak Firman untuk cerita-cerita sharing-sharing untuk pagi ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Dan nantinya anak-anak juga bisa belajar dengan aktif, ya, bekerja dengan aktif, kemudian bisa selain aktif juga belajar dengan baik, ya, belajar dengan baik, yaitu belajar dengan bermain dan juga dengan bergaul. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam